balapan di hutan. Kalau tidak pakai ini kan ada sponitus membentuk kita punya aurat. Tinggal fokus saja. Iya. Fokus kapan dia sampai kan. So jauh-jauh pergi. Sama beli baju apa semua. Konten selesai. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Bengawi Show. Malam ini bersama saya Bung Zul. Hari ini kita kedatangan ya kakanda saya Bapak Yanto S. Tunggeng. Kemarin ini Bapak Yanto ikut di kegiatan apa kemarin? Yang di bulan Desember ya? Desember tanggal 12 itu. Tanggal 12 Tor de Banggai. Jadi Bapak Yanto ini ikut berpartisipasi dari Banggai Laut ke kabupaten tetangga sana untuk mengikuti event besar itu. Oke. Makasih sudah datang di sini di Bengawi Show, Kakanda. Soalnya ini yang lain-lain biasanya dihubungi susah juga. Bapak ini begitu dihubungi alhamdulillah langsung respon. Soalnya ada kopi di muka. Memang ini kopi juga terakhir sesuai selera. Oke, orang mau bahas-bahas ini tentang Tor de Banggai ini sebentar ini Kakanda. Jadi ini kan ini hobi sepeda ini Kakanda ya. Yang paling di Banggai Laut sini saya lihat Kakanda ini memang paling hobi sekali bersepeda. Orang sama satu Banggai tahu ini. So, Banggai Sumatera juga melihat Bapak di jalan. Jadi apa sejak kapan ini Kakanda bersepeda ini? Bismillah. Jadi waktu bersepeda ini pertama sebenarnya waktu lihat teman-teman dari komunitas BCC ini kan mereka sudah terbentuk duluan. Oh, dorang bentuk duluan. Iya. Jadi teman-teman mereka bersepeda, baru saya lihat, boleh juga. Bagus ini bersepeda. Jadi pertama bujuk mai tua kan. Nah, dari memang waktu masih kecil memang hobi, sering bersepeda. Ini kan yang. Nah, setelah setua kan lihat teman-teman ini yang besar-besar badan ini bisa bersepeda kan. Jadi di situ baru muncul itu kembali itu Jadi so ada ini komunitas. Iya. Orang penama itu? BCC. BCC. Banggai Laut Cycle Community. Oh, Banggai Laut Cycle Community. Jadi soalnya memang dorang Pak Karman. Iya, mereka duluan. Senior orang Pak Laraha. Dorong Om Buyung, Om Pandi, yang senior semua. Pandi, ya? Nah, masih ada Dokter Anu dulu yang spesialis penyakit dalam operasi. Dokter Anu yang orang Bugis? Ya, orang Bugis. Dokter Anu. Dia ketuanya lalu itu pertama. Iksan? Bukan. Yang orang Manado? Bukan Dokter As. Tahu saya. Saya lupa namanya ini. Oh, itu di luar. Dorang. Dia ketuanya pertama. Oh. Setelah beliau mutasi, lantaran itu kecelakaan lalu disalahkan, maka diganti oleh Buyung. Sampai sekarang. Jadi itu sejak itu hobi itu sekitar tahun 2017 itu. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah. Jadi ini menarik ini. Ini kenapa Kakanda memilih bersepeda daripada olahraga yang lain? Dulu kan kenapa teh angkat besi atau apa? dulu begini. Dulu waktu naik badan, coba olahraga yang yang gampang itu lari pagi dengan lari sore. Nah, memang ini lari asik, tapi setelah kita jauh untuk kembali ke rumah setengah mati. Bahkan kadang saya biasa sewa bentor untuk pulang ke rumah. So capek kan? Lari-lari sampai di Adea. So capek. Naik ojek pulang. Susah juga. Ini asiknya bersepeda ini. Apa yang kita dapati pemandangannya di sini beda dengan yang kita tuju lagi. Jadi refresh kita punya pikiran. Tapi memang
banyak artikel yang mengatakan bahwa bersepeda ini adalah pembunuh stres nomor 1. Ya, ya betul. Karena memang mungkin ya jalan-jalan, jadi itu, memang fresh otak ya. Itu yang saya rasakan kalau bersepeda itu. Kita lupakan kepenatan untuk bekerja. Itulah. Ini ada stigma yang mengatakan bahwa ini bersepeda juga ini kalau untuk orang yang menurunkan berat badan. Ada hanya menurunkan dia bekerja hanya sekitar otot paha sama otot kaki. Untuk perut tidak. Itu betul atau bagaimana itu? Nah, jadi banyak orang katakan seperti itu, tapi kalau tolong rutin sebenarnya tidak, karena pengalaman saya itu kalau kita sudah capek, macam sudah kerja, sudah lama kita bersepeda, kemudian jarak yang kita tempuh tinggi, kemudian ketinggian macam kita naik gunung, kita umpama naik kita MTB, kita pacu dengan kecepatan, itu kita punya perut berasa, otot perut berasa. Jadi kalau macam dia bilang tidak ada membentuk otot perut, saya rasa mustahil, karena biasa kita sakit perut lantaran kecapean. Kalau begitu memang continue. Nah, bisa itu putus-putus juga. Nah, itu kalau macam memang karena rata-rata olahragawan itu dia makannya enak. Jadi kalau kita tidak jaga di situ karbo yang masuk, kemudian kita tidak sesuaikan dengan olahraga, susah juga. Susah. Itu saya rasa mitos itu. Mitos ya, hanya mitos. Orang-orang tertentu saja. Jadi orang bilang biar bahas sepeda kuat-kuat, paling betis yang gagap di sini tetap. Saya rasa tidak seperti itu. Ini Kakanda juga ini kan seorang pegawai negeri kan. Oh iya. Nah, apakah ini sejauh ini tidak mengganggu dengan mungkin pas pagi bekerja di kantor, terus sore bersepeda, malam capek, besok kantor lagi tidak fit. Itu bagaimana selama ini? Jadi alhamdulillah kalau macam untuk waktu biasa, kalau goes untuk harian itu, yang kalau macam waktu jam kerja itu kantor itu tidak lama, durasinya cuma setengah jam saja. Misalnya kita pulang jam 4 kan kita apel, sampai di rumah lah setengah 5 lah, toh. Jadi bersepeda itu cuma setengah jam sampai setengah 6. Nah itu rute. Tapi dengan syarat waktu istirahat itu siang itu habis duhur ada tidur minimal 1 jam atau setengah jam. Minimal karena yang bagus, karena ini sepeda ini dia memerlukan oksigen yang banyak. Makanya itu helm sepeda itu berlubang, perlu angin masuk. Sirkulasi. Tidak bisa tertutup. Itu tidak pusing kita. Tidak ada istirahat, dia perlu oksigen banyak karena kita pacu jantung. Itu rasakan pengalaman seperti itu. Jadi harus istirahat bagus. Tapi biasa kalau yang pas hari kerja itu rutenya tidak panjang. Tidak panjang. Minimal ada kita gerak, apalagi macam yang kita konsumsi macam malam siang itu konsumsi macam karbo tinggi, harus kita olahraga tuh. Itu untuk membakar kalori semua. Jadi dengan catatan kita harus ada istirahat. Macam siang itu waktu istirahat untuk masuk kantor, sebelum masuk kantor siang kita harus ada istirahat. Ada tidur sedikit. Jadi kalau macam ada rencana mau sepeda mau bagus harus istirahat. Nah, tapi kalau hari Sabtu memang biasa kita rute panjang, Sabtu atau Minggu, karena hari libur rata-rata kita pagi. Malam juga kan tidur bagus, persiapkan untuk yang waktu libur itu. Karena tidak ada jarak sampai berapa lama bersepeda? Pernah. Tiba-tiba itu biasa. Itu berapa lama? Tak berhenti itu. Pernah yang waktu kita kerja kantor kan, waktu ini sudah dekat-dekat ini kegiatan ini macam seperti ada kegiatan di perkantoran biasa 2 minggu 3 minggu tidak goes. Sekalinya goes kita capek biasa itu. Jadi pada saat ini jadi kayak awal ulang. Jadi memang kita kasih rutin biasa. Tapi tetap mungkin rute plan dulu. Iya, memang seperti itu. Bisa langsung bagi lokotoi. Iya. Tidak seperti itu. Jadi memang kalau kita yang tahu kita punya keadaan kondisi sendiri kan, seperti itu. Ini lagi, saya kuat lihat ini Kakanda biasanya hari Jumat bersepeda ke kantor. Itu bagaimana itu? Baik to work ya. Nah itu. Ya sebenarnya tujuan saya sebenarnya mempromosikan sama teman-teman bahwa bersepeda itu bisa maksudnya happy. Olahraga paling happy. Nah, jadi walaupun orang bilang harganya agak merogoh kantong
terserah DP spek saja sepeda. Iya, itulah. Kalau memang ada niat apa semua. Tapi sebenarnya kalau orang macam mau itu bersepeda itu paling efektif daripada berlari karena tidak membosankan, salah satunya itu. Iya. Kalau lari itu bisa membosankan orang. Nah, karena tempatnya cuma di situ saja terus. Memang betul itu yang artikel bilang juga itu kan, pembunuh stres nomor 1 memang. Jadi hari Jumat itu sebenarnya kalau cuma kan bersenam biasa, toh. Kalau cuma bersenam-senam begitu macam tidak terbakar kalori. Jadi saya harus pendapat pribadi saya, jadi saya bersepeda ke atas supaya terbakar memang. Jadi tadi apa nama komunitas yang ada di Banggai Laut tadi? BCC, Banggai Laut Cycle Community. Ketuanya sekarang Pak Buyung. Om Buyung. Berapa anggota sekarang? Sekitar 50 orang. Banyak juga. Tapi yang aktif itu sekitar belasan saja. Maksudnya yang aktif bersepeda, iya. Cuma yang tergabung secara komunitas itu sekitar 50 orang. Banyak itu, 50 ya? Iya, banyak. Ada juga yang perempuan di situ, ada Sri Kandi. Ada ibu ada kan? Tergabung juga? Iya, ibu asisten. Ibu staf ahli. Staf ahli. Ibu staf ahli ya? Ibu staf ahli. Yang beliau dari Sri Kandi BCC beliau. Yang anggota yang lain? Ada yang dari kalangan, ada yang dari kepolisian juga. Iya, banyak dari kepolisian banyak. Banyak kalangannya. Kepolisiannya banyak ya. Teman-teman dari kalau PNS itu tidak terlalu banyak. Cuma berapa orang saja. Orang siapa? Lawang. Pak Wayan. Oh ya, Wayan Dinkes ya? Dari Dinkes juga berapa orang itu. Pak Alam. Itu kalau tidak salah dulu pernah ada event di Banggai Laut ya? Ya. Tahun berapa itu? Itu komunitas ini yang buat ya? Iya, komunitas ini yang buat, tapi waktu itu kita dipanggil oleh Pemda, dalam hal ini Dinas Pariwisata, untuk mempromosikan tempat-tempat destinasi wisata. Itu pada 2000 berapa kan? 2019 kayaknya itu. 2019 itu. Kalau itu sebelum Covid. Sebelum Covid, ya? Sebelum Covid. Jadi pesertanya itu dari luar juga ya? Dari luar, iya. Yang dari Ampana. Dari Ampana yang jauh. Jadi waktu itu temanya bukan bukan event, dia fun saja. Fun bike saja dia. Fun bike. Iya. Itu santai ya? Santai dia. Sepeda. Rute waktu itu? Rute dari Taman Kota finish di Paya. Jadi dari Taman Kota naik, putar dulu 1 kali Banggai, dalam kota Banggai, kemudian naik jalan lingkar ini? Iya, kemudian naik di Karaton. Naik di Karaton Pespuso. Oh, putar dulu kota Banggai. Iya, 1 kali. Kelurahan, naik lagi di Karaton. Naik Karaton, Pespuso. Tembak lagi mana? Pespuso. Pespuso. Kemudian SMA 2, belok SMA 2. Baru turun di SMA 2, baru turun lewat Matube. Nah, lewat kantor bupati. Kantor bupati, kemudian turun di Paya. Pinsi Paya. Oh, langsung masuk Paya. Kita memperkenalkan tempat destinasi wisata Pantai Paya itu waktu itu hari. Wisata pantai dan kuliner ya di sana. Nah, ini orang mau bahas dulu ini masalah yang kemarin ini Tour de Banggai ini. Bapak ikut satu-satunya yang dari Banggai Laut atau iya. Satu-satunya saya kira ada teman yang ikut, padahal cuma saya sendiri. Itu kenapa sampai teman-teman lain tidak ikut yang dari komunitas? Apa mungkin sibuk atau bagaimana? Jadi memang sebenarnya kita mau ikut semua komunitas, tapi spesifikasinya itu untuk event itu memakai sepeda road bike. Oh, memang ada khusus sepeda road bike, sepeda untuk aspal. Nah, sepeda kita di sini kan rata-rata MTB, sepeda gunung, mountain bike. Itu memang gunung. Untuk yang di aspal. Yang di aspal. Kalau itu kan sepeda aspal. Jadi pada waktu itu, waktu saya lihat dari bulan November itu. Oh, yang memang pestir itu yang begini tuh. Iya, sepeda balap itu. Nah, jadi waktu dari bulan November itu, dari jauh-jauh dari bulan Oktober, Agustus ada itu iklan itu. Undangan secara terbuka itu. Jadi memang diundang komunitas iya, di semua. Banggai. Pokoknya dia bukan komunitas Indonesia, bahkan dipromosikan oleh Menteri
pariwisata oleh Pak siapa namanya ini? Lupa. Tahu. Sandiaga Uno. Oh iya. Sandiaga sudah jadi menteri waktu itu. Menparekraf. Beliau yang promosikan di apa media massa di pariwisata dan ekonomi dunia maya kreatif. kan bahwa menaklukkan apa namanya rute Toililuk. Jadi undangan terbuka untuk atlet Indonesia. Semua. Ya, semua. Terbuka open. Namanya open turnamen. Jadi siapapun bisa. Ya, siapapun bisa ikut. Jadi dari situ saya membeli sepeda untuk pemula. Oh, itu kemarin yang ikut itu baru dibeli itu? Barusan saya beli. 2 minggu. Jadi memang ada persiapan untuk ikut. Memang saya tertarik mau ikut itu karena tertantang saya. Karena memang pertama itu di Banggai sini tidak cocok sepeda seperti itu. Karena dia rute aspal, memang aspal mulus. Iya, memang aspal mulus. Terus tanjakan harus. Memang kalau tanjakan di sini memang super tinggi. Iya, kalau di sini. Jadi harus pakai mountain. Jadi kalau di sini memang harus itu mountain, gunung ya. Iya. Jadi pembiayaan selama kegiatan ikut di sana itu dari pokoknya anggaran pribadi. Iya, jadi waktu kita dari KONI kan tidak ada biaya itu. Padahal kita sudah konkurs sama bendahara KONI. Kita memang lagi kosong kas kan. Iya, mungkin jadi juga pas akhir tahun. Iya, memang seperti itu. Jadi saya inisiatif untuk bisa ikut itu dari pendaftaran. Disudia mendaftar itu pakai uang untuk transportasi akomodasi sebesar 350.000 kita bayar dengan cara transfer kan kita transfer memang kita mendaftar itu dengan cara online. Jadi waktu mendaftar itu saya urutan ke 64 di situ saya sudah lihat sudah pembalap kelas semua ini, atlet semua. 64 cepat itu, termasuk cepat mendaftar. Iya, 64 saya. Total yang peserta? Dari kelasnya saya itu sekitar 300 lebih itu peserta. Sekitar 300 lebih itu. Banyak. Ratusan, kan itu dibagi-bagi kelas itu. Termasuk cepat juga mendaftar. Ini apa? Yang kemarin itu Tour de Banggai event pertama atau sebelumnya sudah pernah? Sudah sebelumnya sudah. Waktu tahun 2020 bulan April itu saya pernah ikut event Pekan Olahraga Provinsi di Parigi. Di Palu. Parigi tingkat provinsi itu. Waktu itu eksibisi sepeda di kelas cross country. Cross country itu artinya balapan di hutan. Iya, cross. Balapan di hutan dia. Pakai sepeda MTB. Bapak sendiri ke sana? Tidak, kita 4 orang. Saya 3 orang atlet. Saya dari Banggai Laut. Iya, saya Ian Aksa itu. Iya. Sama Lawang. 3 orang. Lawang ikut juga. Iya. Kita kan kenapa yang di sini? Oh, dia enggak sepedanya itu. Oh, iya. Jadi 3 kali putaran kita sudah di di lambung. Peraturannya waktu technical meeting kan. Technical meeting. Kalau sudah di lambung berarti out. Jadi baru sebenarnya kan 8 putaran. 8 lap. 8 lap. Jadi baru 3 habis semua di lambung semua. Ini yang kubuti yang balambung yang pro semua ini. Pro semua iya dari Palu. Tidak, memang Lawang ini kan Palu Nomoni itu hari kan yang 2018 kan dia ada tapi yang pas gempa. Dia dorong Pak Pendi di Palu. Cuma yang ini Tour de Banggai tidak Tidak. Ini coba Bapak ceritakan dulu nih proses itu pendaftaran tadi itu bagaimana. Nah, ini baru sampai di mana ini? Ini waktu kita foto kita sudah mau loading ke Toili. Oh, jadi ini di Hotel Santika ini. Naik bis. Ini panitia yang suruh naik semua ya? Iya. Kita di loading semua. Terus sepeda sudah dimuat di Open Cup. Nah, banyak sepeda itu ya? Banyak. Jangan sampai sekitar 5 mobil yang dimuat. Pas sampai sana sepeda sudah ada. Sekitar 5 mobil yang dimuat itu.
sepeda. Ini siapa nih, teman siapa nih? Ini Dari dari apa? Dari Luwuk, dari Kabupaten Banggai. Dari komunitas Luwuk, ya? Tuturuga. Oh. Dua-dua ini, Om Denny sama Om Didin. Jadi sama-sama ya? Sama-sama. Alhamdulillah. Nah ini proses pendaftaran. Bukan pendaftaran, registrasi. Oh ini sebenarnya ini dulu tadi ya? Iya. Ini dulu bagian tadi. Pendaftaran. Tadi itu sudah selesai ya? Iya, pendaftaran sudah melalui online. Ini regis. Dengan dibuktikan dengan kita mengupload bukti transfer. Nah, ini registrasi. Ini untuk mendapatkan mendapatkan nomor kemudian kartu BPJS, jangan asuransi kecelakaan. Kita semua dikasih. Ya, lengkap semua dikasih. Kita terdaftar ya, terlindungi kita semua. Safety semua. Nah, dikasih baju ini. Ini di hotel. Di Hotel Santika. Jadi peserta juga akomodasi sudah di situ juga. Iya, sudah di situ. Jadi kita pagi-paginya tinggal regis ya. Ya, registrasi. Kegiatan berapa hari di sana? Dia waktuan masuk 1 hari itu saja. Cuma hari libur. Hari Minggu itu. Hari Minggu itu. Jadi Bapak dari sini Jumat malam Sabtu naik ferry. Oh iya kan hari Jumat ya. Iya. Sudah sepeda. Ternyata sepeda baru Bapak angkat dari toko. Bulan November tanggal 18. 2 minggu saja. Tapi saja. Bapak sering pakai di sini toh? Sini 2 minggu saja saya latihan. Cara mengoper gigi, kan beda dengan MTB dia. Oh, jadi Bapak kuasai dulu ya? Pada saat itu saya belum memakai sepatu klit. Sepatu klit bagaimana itu lagi? Sepatu khusus untuk road bike yang melekat 1 kali. Dia begini, dia melekat. Jadi kalau sepeda biasa kan kalau kita tekan saja. Kita tekan, tidak ada tarik. Tapi kalau pakai sepatu klit itu dia mutar. Dia waktu kita angkat begini dia tak ikut itu pedal karena melekat. Jadi kalau bagi pemula kalau tidak tahu cara buka dia jatuh juga, Jadi ada teknisnya. Nah, saya tidak sempat belajar itu. Melekat terus. Nah, saya tahu resikonya. Jadi jangka panjang baru belajar baru tahu. Iya. Banyak juga aksesoris ini bas sepeda. Kalau terus beli sepeda saja baru sudah. Nah, ini nomor saya. Bapak nomor berapa? 98 ini. 98 ya. Kalau itu Bapak termasuk cepat beregistrasi ya? Iya. 98. Sebenarnya Bapak tunggu dulu sedikit, 100. Tunggu 2 orang beregis supaya dapat 100. Ini kartu peserta ya? Kartu peserta. Luar biasa memang. Ini ditaruh di belakang sepeda di seat post. Yang ini apa ini? Nah, ini di baju di stiker. Bukan stiker, ada peneti itu. Peneti. Kapan? Nah, ini baru mau start. Ini baru mau start. Di toilet. Jadi Bapak so siap apa semua? Ya. Jadi tadi kan masih pakai baju biasa. Oh iya, ini sudah. Ini coba ganti. Coba ganti. Karena kita semua start. Jadi ini Bapak itu sepatu yang tadi bukan? Nah, ini dia sepatu klit tapi MTB punya, saya pakai. Oh, bukan. Nah, ini kalau yang ini pakai road bike. Oh, yang itu. Karena saya belum masih masih pemula, saya belum mau ambil resiko mau pakai yang begini. Wih, ini DP ban memang begini. Iya, begitu dia. Kecil dia. Ini baju juga Bapak pesan? Saya beli sendiri, pesan online. Pesan online juga. Pokoknya semua sendiri. Iya. Helm atau helm yang kalau helm ini kan memang ada memang pakai MTB, cuma kalau MTB kan ada anunya sini panjang-panjang jadi kita buka, kalau road bike kita buka. Ini aksesorisnya helm terus kacamata. Jadi kalau aksesoris seperti helm apa kacamata sebenarnya bukan sekedar aksesoris, memang pengaman. Kacamata ini sebenarnya burung apa panas. Jadi dia meredam itu cahaya panas supaya mata tetap konsen kecepatan dingin. Tinggi tuh. Enak. Baru juga bajunya road bike juga beda dengan MTB. Road bike itu agak ketat karena kencang angin. Kalau pakai longgar masuk angin kita. Bisa mencapai 60 DP lari. Iya kan kalau di mountain kan tidak terbuka dia kan agak longgar. Dia enggak kecepatan dia. Nah, ini saya pakai celana seperti ini karena kalau tidak pakai ini kan ada spons itu membentuk kita punya urat.
Oh iya. Jadi iya. saya Ini pakai kan lebih longgar, lebih enak. jadi saya pakai celana luar lagi. Celana luar lagi. Maksudnya ini sebenarnya sama dengan ini. Iya sama. Spandex begitu. Iya sama. Cuman Bapak ada spon itu. double lagi ya. Ada spon. Iya, saya juga kurang nyaman kalau pakai yang begini. Iya, saya tidak nyaman. Terakhir TGP. Tidak TGP sebenarnya, apa namanya? Dia kan pakai spon, memang dihusus. Celananya ini khusus memang. Jadi kita tidak, walaupun jauh kita tidak ada barasa di sini pantat. Apalagi untuk yang waktu yang cukup lama toh? Iya. Jadi macam-macam. Kalau mau kualitasnya bagus ya bagus juga harganya. Ya itulah tergantung DP. Ini baru start ya? Ini baru start ini. Jadi ini urutan ke 98. Ini di depan banyak orang kok itu. Ini kan kelas dibagi. Oh iya klasifikasi. Ya? Klasifikasi dibagi. Jadi yang pertama main open. Open itu yang pro. Yang pro itu. Jadi atlet-atlet itu ada yang dari Jakarta, dari Pelatnas, ada yang dari Manado, ada yang dari Gorontalo, ada Makassar. Itu. Terus yang kedua kelas apa lagi? Kemudian kelas kedua main junior. Anak-anak itu. Open juga itu ya? Open juga. Oh yang tadi itu yang ada yang dari Palu itu. Yang dari Palu itu. Yang menang ya? Ya seperti itu. Kemudian yang ketiga women open, perempuan. Atlet semua itu. Nah itu di start. Tapi itu terlalu banyak kalau perempuan ya? Itu terlalu banyak. Anak-anak juga terlalu banyak. Iya sekitar 50-an itu. Banyak juga seperti. Tapi itu tiap kelas tentu masing-masing ada yang kawal ya di belakangnya. Iya, pokoknya ada marshal. Ada marshal dengan tim kesehatan. Pokoknya kalau Bapak lihat apa semua safe sekali ya. Sudah. Safety sekali. Bagus pelajarannya ya. Karena memang ditangani oleh isi provinsi. Itu isi ikatan sepeda sport Indonesia. Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi memang mereka mendatangkan wasit dari sana supaya ini event ini menghasilkan bibit-bibit bisa untuk tingkat nasional. Seperti itu. Memang ajang seleksi juga. Memang ajang seleksi ini. Ajang seleksi dari isi. Jadi memang panitia yang biasa lah ya. Iya. Memang ada memang sertifikat dari isi. Kemudian yang kelas keempat ini kelas hobi. Nah, ini kelas hobi ini. Bapak ikut situ? Ya, dari umur 40. 40 ke atas. 40 ke atas. Iya. Jadi terus macam yang saya begitu. Bisa masuk situ? Bisa sebenarnya. Karena kalau dari teman-teman saya seperti ini kan umur 20 lebih. Cuma di situ di kategori tertulis 40 lebih. Jadi sebenarnya saya pertama itu mendaftar main open. Saya mau jajal kemampuan kan. Tapi itu yang awal tadi, yang kelas pertama itu yang pro itu. Tapi saya ingat sampai umur juga. Karena itu berpacu jantung itu. Nah, itulah ya. Iya. Memang namanya harus 44 saya sekarang. Harus atlet memang yang. Jadi ini yang paling banyak. Ini yang paling banyak. Termasuk Pak Bupati. Masuk di sini. Di sini Pak Ahmad Ali. Oh, Ahmad Ali. Pak Kapolres. Semua di sini. Saya kira orang pergi juga di yang di depan tidak ya. Mereka kuat juga sepeda. Biasa juga. Iya, mereka kan ya. Pak Bupati kan biasa. Pak Ahmad Ali gemuk-gemuk begitu tapi beliau kuat. Biasa mereka. Iya, biasa mereka. Banyak ini ya. Nah, ini Bapak dan siapa ini? Ini teman dari Sigi. Iya. Ini memang sudah kenal sudah lama karena biasa kita ada event sepeda biasa kita dapat di gunung di rute. Dia eksis lagi di Luhuk. Jadi istilahnya sepeda ini satu sepeda sejuta sahabat. Ya. Nah itu cocok. Dia. Namanya kawan sehobi kan. Dia juga sama turun di kelas yang itu ya. Nah, di kelas hobi juga. Kelas hobi. Anaknya ada anaknya yang tadi masuk yang di kelas junior. Ada anaknya ini. Ini satu kali berlibur juga datang ke Luhuk. Iya. Seperti itu. Tapi memang keren ini Luhuk bikin ini. Iya. Kayak Insyaallah tahun depan ini mungkin tahun ini akan ada lagi. Mereka adakan pagi mana lagi Luhuk. Oh, tapi gila kalau pagi-mana. Ya, pagi-mana lu sekitar 60. Baru cuma tanjakan saja. Iya, Medan. Ya, itu tantangan. Kan ada teknik-teknis untuk mendaki kalau bersepeda. Oke.
ini itu dulu. Ini siapa yang foto akan ini? fotografer. Fotografer mereka punya kamera, memang kamera fotografer panjang itu yang kamera lensa Tidak, maksudnya memang setiap peserta dia foto kan? Atau Bapak request begitu? Tidak, mereka memang foto. Kalau mereka bagikan drive sama saya di peserta drive, linknya drive, memang semua dipoto. Bisa kita orang cari tempat foto-foto saja. Oh, itulah makanya saya bilang mungkin Bapak bilang ambil ini HP, fotokan saya dulu. Tidak. Lama juga orang tunggu hasil itu, sampai foto-foto itu. Ini enggak ini, keren. Ini kok gitu Bapak unit sepeda so 2? Kan sebelumnya ini kan baru. Kalau itu so 2 deh. So 3. Oh, so 3? Iya. Satu cross country, satu untuk trail, satu untuk road bike. Ini yang ini itu road bike ini. Apa ini? DP merek Polygon 105. Yo, ini memang kayak bentuk seperti ini kan bukan sepeda gunung toh? Iya. Ini kan memang sepeda untuk di jalannya. Kalau yang sepeda yang T7 itu trail. Biasa kita masuk di kebun-kebun yang melompat-lompat itu, batu-batu, wah itu kelasnya sudah itu. Ini kisaran berapa ini? Ini Polygon putih. Ini kan Polygon 2022 punya ini. Terbaru. Iya, terbaru. Waktu itu terbatas. Cuma 2 diproduksi. Pas saya telepon sama teman, cuma 2 diproduksi di Makassar waktu itu keluar itu. Di Palu kosong. Nggak ada. 2 untuk jatah Makassar. Iya. Bapak 1. Di Rodaling di dealernya ini. Ya. Bapak dapat 1. Ya, dapat 1. Bapak transfer. Bapak peling kuat juga kalau gitu. Ada teman di sana di sama orang Cina. Mako Wempi itu, Cina paling baik itu. Jadi beliau bilang ada satu size M, ya, 18 harga, memang kita buka di Tokopedia, harganya 18. Khusus Jawa apa semua, Jawa sama apa namanya? Jawa. Sulawesi belum. Jadi mungkin khusus Jawa saja. Jadi ini lebih. Nah, jadi 20. Tidak, saya beli 18. Tambah ongkos 350 ongkos kirim sampai di sini sampai 11.350. Speednya cuma 10 di belakang. Jadi bulan November Bapak waktu itu masih tes drive terus ya? Tes bagaimana caranya, ini setir ini saya kasih longgar, bagaimana caranya supaya saya nyaman. Ini sadelnya, seat postnya itu saya ukur bagaimana supaya saya nyaman. Iya, sesuai dengan Bapak postur kan? Iya. Ini kemudian ini setelannya semua ini nanti saya buat waktu saya kelup, saya bawa teman sama mekanik di Luk, tutur ke mekanik. Jadi bawa kelup lagi. Untuk di setelin semuanya ini, di setel untuk opor opor maksimal. Opor giring maksimal. Sepedanya bawa lagi kelup? Iya, waktu saya kelup sama-sama. Baru bawa pulang lagi? Tidak, waktu mau ikut event? Event itu. Saya suruh telepon, saya bilang tolong lihat akan seluruh sepeda. Sebelum. Karena dari dosa tidak tahu setel ini. Tidak tahu setel. Tapi alhamdulillah jadi juga. Jadi juga. Cuma waktu itu karena saya pemula, speedometer belum bisa saya beli, tidak sempat dipasang. Tidak sempat. Saya pesan sudah di Tokopedia, tapi belum datang, event sudah dimulai. Tapi sekarang sudah datang, Sudah. Tapi bagus pas event kemarin terpasang ya. Ini apa DP perbedaan yang paling mencolok dengan Bapak unit yang lain? Ya, masing-masing kan sepeda diciptakan itu berdasarkan kegunaan masing-masing, fungsi masing-masing. Satu kan itu gunung, ini memang dia khusus jalan mulus, namanya road bike, berarti sepeda untuk jalan raya. Nah, itu. Tapi maksudnya ada sensasi-sensasi kita bersepeda itu, memang nyaman, asik. Kalau kita pakai trail atau cross country, kita masuk hutan. Nah, jalan yang tidak bisa dilalui motor, sepeda kami bisa lewat. Nah, itu gunanya sepeda itu. Sebenarnya niat saya bersepeda sebenarnya satu. Sebenarnya waktu itu saya ke masjid sholat subuh itu, sering masuk dingin karena pakai motor. Kalau saya jalan kaki, saya terlambat sholat sunat. Makanya ambil jalan tengah, saya beli motor beli sepeda untuk bisa sholat subuh. Dan sampai sekarang juga sepeda saya pakai sholat subuh ke masjid, sampai di masjid saya lipat ke atas.
Jadi bannya di atas, bannya di bawah. Sadarnya dengan setirnya kan, tongkau gitu. Jadi tidak mengotori masjid supaya aman juga. Betul juga. Kalau naik motor masuk dingin. Kalau jalan kaki lambat biasa tidak riki. Tapi memang sepeda bagus, tidak cepat apa semua. Santai dia. Olahraga juga. Fotonya masuk finish tidak ada? Ada. Ini toh? Ini finish. Sudah finish. Yang masuk di gerbang tidak ada ya? Tidak ada. Oh iya. Lambat saya bagikan. Ini dapat apa? Ini aksesorisnya dari Kabupaten Banggai itu burung maleo itu apa namanya? Maleo ya? Maskotnya ini Tour de Banggai. Tour de Banggai. Terus ini apa? Medali. Di setiap event itu ada medali. Seberapa medali di rumah itu terkumpul. Jadi Bapak salah satu yang berhasil finish. Ya. Ada yang tidak berhasil. Iya, kalau tidak masuk finish tidak dikasih. Namanya finisher. Medali finisher. Berarti kalau tidak masuk finish, berarti tidak dikasih medali. Berarti tanda bahwa kita masuk finish. Ada yang naik motor baru serta sudah dekat finish baru naik ulang, ada tidak? Tidak bisa, ketahuan. Panitia ada di Iya. Bayangkan saja, saya bawa ofisial sendiri dari sini, saya biaya sendiri itu ofisial teman saya, orang tua ini tuh, supaya bisa bakawal saya, jangan sampai ada apa-apa saya di jalan. Ternyata waktu aturannya technical meeting tidak bisa ada motor waktu di jalur itu selain motor panitia. Makanya karena panitia juga kan sudah masuk di saya telepon dia, masih ada di Batui. Ya kan memang panitia juga dia bertanggung jawab seluruh peserta juga kan. Bukan cuma itu berapa jarak ini? Ya, jaraknya 100 kilo lebih. Kan ini jarak yang kita tempuh sebenarnya kalau lewat luar 100 kilo lebih. Lewat luar itu jalur apa namanya? Perusahaan ini LNG. Iya. Lewat luar itu naik gunung itu. Nah, itu untuk pro. Oh, beda jalur. Beda jalur di situ. Beda jalur di situ. Tapi kalau kita yang kelas hobi, dikasih lewat situ. Lewat di situ masuk dalam perusahaan itu saja. Bukan lewat gunung. Bukan yang lewat gunung. Gunungnya ada tapi landai. Tapi batarik juga. Karena kita naik sepeda, bukan naik motor. Tapi kalau gitu yang pro yang naik di atas ya. Naik di atas. Itu jadi Bapak ini kalau itu selama ini mempersiapkan fisik kalau ikut ini jelas. Tunggu dulu, perbandingannya dengan sepeda di Banggai sini dengan itu 100 km di sana itu memang lebih berat ya? Atau bagaimana? Sebenarnya karena jalurnya rata, cuma bedanya kan jarak tempuhnya yang jauh. Agak jauh. Nah, bedanya di sini dia pendek tapi medannya minta ampun. Kalau tidak juga kalah juga. Iya. Saya rasa kalau kita membandingkan keadaan geografis di Banggai sini macam Banggai Laut sini, walaupun teraspal mulus, kemudian kita ada event untuk menggunakan road bike, mutar saja sekitar 50 kiloan saja tuh Banggai Selatan. Mereka pelau itu karena gunungnya medannya ini baru keluar saja sudah naik gunung. Capek juga. Nah, itu toilet look itu pintar-pintar saving tenaga, pintar ini sepeda ini joki. Iya. Tapi memang power. Istirahat bagus, kemudian konsumsi makanan itu waktu kita makan itu tidak sembarang makan. Jangan makan nasi. Itu harus makan pisang. Jadi Bapak sebelum waktu berangkat ke Luwuk itu ambil rute-rute apa di sini ya yang ringan-ringan ya? Iya. Rute-rute ringan tapi macam pendek-pendek, kemudian kita naik gunung kasih pacu kasih barat ini paha kan. Karena ini beda ini namanya cranknya ini depan giri depan ini artinya depan. Beda dengan ini besar sekali besar, jadi putarannya agak berat. Ini kan dua dia dua, ini 50, kemudian di sini 43 di yang kedua. Yang kedua ini. Jadi kalau kita naik Gunung Barat kita sudah oper kedua. Yang kita kasih besar di belakang. Tapi kalau MTB cuma 32 depan. Semua single 32. Yang gunung punya sepeda gunung. Jadi jadi memang kalau putarannya ini berat dia. Berat tapi laju. Iya. Ini kalau
apa dengan posisi yang kan dia harus itu tuh menunduk kan? Iya. Apalagi dalam kecepatan tinggi itu sakit balaku itu. Alhamdulillah waktu saya khawatir juga seperti padahal ternyata tidak. Oh, tidak. Nah, jadi waktu itu sebenarnya waktu lama terus begini. Yang saya rasakan itu waktu di Kintom saja, jarak 30 km, 70 km, minus lagi 30 km ke Lup, masuk finish. Masuk lu. Iya, ini tertarik urat ini. Jadi Bapak sempat berhenti? Iya, karena sudah tertarik, sudah baterai saya sudah sakit. Pas itu sakit juga di depan apa namanya? Ada panitia situ. Medis. Tim medis. Nah, tim medis mereka tangani sekitar 20 menit. Teman-teman di belakang yang sudah lama ya, mereka sudah lalu. Apa dikasih akan waktu itu? Ada disemprot kemudian diurut ditarik urat. Sudah baik dia bilang. Silahkan lanjut. Saya lanjut pelan-pelan. Yang penting masuk finish. Jangan sampai event yang pertama kemudian saya gagal. Itu yang saya ingat. Tapi Bapak lihat boleh. Boleh, saya pelan-pelan. Itu tikus-tikus ya atau apa? Dari Kintom itu, orang bilang tikus sudah itu. Kejang otot karena waktu dari Batu itu orang kan diguyur hujan. Tapi Bapak kan sebelumnya pemanasan juga kan? Iya, katanya saya tanya teman-teman karena memang waktu kalau otot sudah kena hujan kemudian maka dia dari Batu kita kena diguyur hujan. Kering di badan itu baju. Kalau untuk ban, kalau hujan lagi tuh? Tidak. Dia tidak masalah ya? Tidak masalah. Mau hujan segera kayak MotoGP harus ganti masuk tidak lagi. Juga. Ganti ban keluar. Itu gampang kita kena katanya tikus habis kena hujan. Jadi di sana sempat ketemu peserta dari daerah lain. Iya banyak. Orang yang pertama itu yang waktu dari Pinrang. Dari Pinrang ya? Ini kita cerita yang pro? Yang pro itu. Jadi Bapak sempat sharing-sharing dengan beliau? Maksudnya kita tanya-tanya, mereka memang sudah biasa ikut event, memang mereka atlet. Atlet ya? Atlet memang. Ikut apa biasanya? Mereka lengkap dengan ofisialnya. Pon begitu iya, soalnya? Pokoknya iya, event-event seperti itu. Jadi orang yang kelas di bawah hobi-hobi itu ya, dan mereka memang terus atlet memang mereka memang untuk pacu. Bayangkan saja yang juara 1 cuma 2 jam 18 menit. 2 jam 18 menit 100 km itu 100 km lebih rute yang pro itu. Iya. Itu orang datang situ pernah latihan atau bagaimana? Tidak. Saya rasa belum. Karena kan itu sirkuit rute baru dibuat kan? Iya. Jadi memang tinggal fokus saja. Iya. Fokus kapan dia sampai kan? Kalau yang atlet dari dulu mangkali seberapa kali latihan kan? Tidak mungkin ada sempat dikasihkan DP peta di sini. Iya, ada. Di sini tanjakan. Dibagikan di grup. Dibagikan di grup. Ini tanjakan, ini lurus. Memang seperti itu, ada gambaran-gambaran. Tidak tiba-tiba bagian tiba-tiba naik. Tidak, waktu kita kan bikin grup itu ada grup sudah di sharing, ada videonya. Dengan videonya ini evaluasinya. Jadi kan bisa ketinggian berapa. Terus bisa di sini saya akan begini iya. kan. Rutenya ini belok kiri, yang ini terus. Jadi Bapak dikirim akan juga di situ ya? Semua, kita dari anggota grup dapat lihat tuh. Jadi waktu orang registrasi, kemudian orang registrasi terus ini kelas ini saya mau ikut. Iya. Karena terus lihat gambar. Ganas. Tapi memang biar juga paling enak kan yang ikut yang kelas itu. Ya. Santai itu. Kalau orang mau baku ikut dan orang itu yang pro yang susah. Pro tersalah orang loading. Capek juga. Jadi Bapak waktu finish sempat tepar juga. Sebenarnya iya, karena waktu bawaan dari yang di Kintom itu karena itu saya tahan pelan-pelan supaya masuk finish. Setelah masuk finish langsung saya hubungi saya turun, saya tegang juga, saya tegang lagi. Saya ditangani lagi. Ulang lagi. Iya, saya tarik lagi. Tapi sekarang saya tidak. Saya tidak. Itu memang gara-gara Katanya itu hujan itu. Dingin ya. Katanya otot itu saya dengar teman katanya seperti itu. Karena banyak yang teman-teman yang mengalami saya seperti itu. Bukan cuma Bapak waktu itu. Teman itu atlet yang dari dulu juga seperti itu. Saya tarik urat dia. Nakutkan juga. Tiba-tiba pas sepeda begini kalau yang tak biasa konsok karam kaki setambah diam.
Karena kalau macam berat-berat itu sebenarnya lebih berat waktu kita keliling itu Bangkurung. Pulau Bangkurung itu. Lingkar Bangkurung. Iya, kalau saya bandingkan dengan Toili itu lebih berat itu Bangkurung. Ini kan rata kan? Iya. Kalau Bangkurung kemarin bagaimana? Ekstrim sekali. Full itu keliling Bangkurung. Jalan lingkar. Jalan lingkar kita putar. Tidak ada jalan potong. Itu apa? Sepeda semua di kesini di kapal lain. Di kapal lain. Berapa orang yang ada? Kita 10 orang lebih. Sekitar 15 orang kayaknya itu. Jadi sampai di Lantibung. Bukan, kita stay di Kalupapi. Kalupapi. Start dari situ. Iya, kita mutar finish Kalupapi. Jadi pagi. Pagi. Masuk finish jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Istirahat di mana? Istirahat siang. Kita desa apa itu kita makan siang. Itu lebih berat saya rasa daripada Lutoi. Itu memang Medan ya. Saya belum pernah lingkar Bangkurung. Medan. Kurang bagaimana juga. Ada satu gunung itu yang kita pikul itu. Kita pikul sepeda. Tapi itu kalau yang rute-rute berat itu memang dari berapa hari harus dipersiapkan. Memang kalau macam fisik, memang kalau macam latihan kalau macam dibandingkan dengan itu rute Toidi itu tidak terlalu berat. Toidi itu, Loki itu. Cuma jarak tempuhnya itu yang jauh itu yang bikin. Iya, jauh tuh. Baru pengalaman saya waktu itu berat baik baru 1 kali itu saya ikut. Pemula. Jadi ke depan kan bisa jajal kemampuan. Jadi tadi itu klasifikasi ada berapa ya? Yang pro, perempuan, anak-anak ya, sama yang kelas hobi. Kelas hobi. Itu kelas hobi yang paling banyak ya. Jadi bagaimana itu perasaan Pak saat finish itu? Begitu Bapak di gerbang di depan terus Bapak kayu akhirnya sampai juga. Itu memang apa namanya? Perasaannya Bapak waktu itu? Kebahagiaan saya yang luar biasa waktu itu. Saya syukur sekali itu masuk finish. Maksudnya biar capek tapi ini karena enak ya. Hampir saya menangis waktu sudah kena tikus-tikus di Kintom itu. Saya bayangkan ceritanya masih belum. Saya ikut pertama, kemudian gagal ini. Beban moral saya dari Banggai Laut sini cuma saya sendiri yang ikut. Baru kemudian gagal masuk finish. Kan kalau dalam kelas itu kan tidak ada kelas namanya juara. Kalau dalam kelas hobi dia yang penting finisher, bisa masuk finish. Itu setelah saya masuk itu finish itu Masya Allah sampai bahagia sekali saya. Maksudnya biar capek, biar sakit kaki hilang semua. Kalau mau lihat sampai foto semua itu waktu masuk finish ada tuh masuk finish itu dan foto-foto saya itu. Saya senyum terus itu. Padahal yang sakit sekali. Lantaran senangnya sekali itu saya masuk finish. Maksudnya sama teman-teman di grup mau bully saya. Jauh-jauh pergi sama beli baju apa semua konten selesai. Itu saya ingat. Memang itu beban moral juga sama orang. Tapi alhamdulillah masuk finish sudah juga. Jadi memang lega sekali. Lega. Meskipun habis itu langsung tepar, sempat intensi juga. Tidak. Dari medis. Tidak. Habis cuma ditaruh begitu lah sudah boleh. Boleh. Coba jalan sendiri. Mungkin Bapak rasa juga karena memang psikologisnya saya senang, bahagia itu. Itulah. Karena saya dengar laporan dari teman-teman dari panitia bahwa banyak sekali yang tidak masuk finish. Jadi Bapak merasa salah satu yang itulah beruntung juga ya. Beruntung. Maksudnya Bapak masuk dengan keadaan yang tidak fit kan? Iya, waktu dari saya baru Bapak pelan-pelan masuk finish. Normal lah. Iya. Karena memang sudah tarik otot itu. Jadi waktu itu saya fokus kekuatan di kaki kiri. Putar. Yang kanan. Yang kaki kanan yang berputar, yang kaki kiri yang kena. Tapi sempat Bapak ada terbayang-bayang, kayaknya gugur saya ini. Iya, waktu dia macam sementara di perjalanan. Macam mau menangis saya rasa. Waktu di Kintom itu. Baru hujan lagi. Waktu di Kintom itu, mati saya tengok masuk finish saya ini. Gugur saya. Iya, masih mau di loading saya ini. Baru Bapak lihat ada juga yang sempat ada yang lanjut ya. Iya, yang ada yang sudah naik ambulans. Kenapa itu? Jadi sempat terbayang-bayang deh kayaknya. Tapi alhamdulillah. Itu memang itu. Saya perasaan itu bahagia sekali. Maksudnya dijauhkan dari bulian teman-teman juga.
Jadi kalau setelah Bapak lewati itu, bagaimana Bapak tanggapan terkait rutenya Tor de Banggai ini? Apa gampang atau susah ditaklukkan? Jadi kalau saya pikir-pikir setelah saya ikut itu sebenarnya gampang sebenarnya, gampang itu rutenya. Maksudnya tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu, maksudnya dia kan cuma jarak tempuh pendakian itu cuma di LNG saja. Dengan strategi, dengan fisiknya Torang saja ya. Kalau orang tahu rute seperti itu, orang bisa persiapkan, bisa atur ritme, bisa atur porsi tenaga di mana tuh bisa mau pacu, mau simpan, toh. Mungkin tingkat kesulitan akan muncul ketika yang di kelas itu, kelas yang apa tuh? Yang pro yang itu. Pro itu mungkin ya. Iya. Jadi aman ya. Tor de Banggai. Jadi ke depan nanti dorong bikin lagi di. Iya, dari sandingan Pak Bupati itu agenda itu yang pertama itu lu Palu dengan hadiah mobil Pak Ahmad Ali. Pak Ahmad Ali yang sediakan itu. Saya dengar sendiri dari beliau sendiri karena waktu beliau ucapkan waktu dekat dengan waktu istirahat duduk gitu. Kemudian ini dekat-dekat ini komunitas LUK itu akan membuat event. Buat event saya dengar itu road bike dari Pagiman LUK. Pagiman LUK. Nah, kemudian ada juga event MTB. MTB berarti road cross country. Di itu LUK juga yang buat. Kalau biasanya kan masuk di hutan itu. Itu rencana Bapak mau ikut juga? Oh iya, insya Allah tolong ikut itu. Masih sehat. Bapak panggil Bapak teman-teman lah. Iya, kalau kelas MTB banyak mau ikut ini. Terus selama ikut event di sana ada tidak momen-momen yang berkesan atau yang Bapak rasa lucu selama ikut itu event Tor de Banggai itu? Nah, jadi begini, waktu sepanjang jalan itu sambutan masyarakat itu sepanjang semangat antusias. Pokoknya waktu hujan mereka hujan itu semangat semangat. Jadi sepanjang jalan ini dari sepanjang jalan sampai di Kintom. Dari Kintom itu kan so tidak ada masyarakat, so tidak ada rumah kan, di situ baru kosong dari kemudian di Bubung mulai lagi masuk. Pokoknya sampai di setiap desa apa begitu. Iya. Sama orang berdiri. Iya, mereka menjadikan aqua. Semangka, tapi semangka yang sudah di sini. Saya kira belum dikupas. Tapi setengah mati tolong dibawa. Setengah mati tolong ambil sementara laju. Kecepatan yang sepeda kan agak laju dia. Biasa tidak mampu tolong ambil. Nah, itu DP lucu-lucu itu tolong sediakan, tolong tidak mampu makan. Tapi Bapak sempat basambar tapi biasa tak goyang. Begini. Aqua tolong kole dari jauh. Buka akan. Pos-pos itu waktu itu sampai air minum kan. Sampai air minum itu ada dua kan? Ada dua. Habis dua. Habis dua. Saya bantu basiram paha juga kan. Sopan sampai paha. Ini. Jadi memang cepat aus juga ya. Dehidrasi. Iya. Saya kira banyak itu air. Habis ya? Habis. Kita kasih basah kalau ya kan cuma kumur-kumur kan biasanya. Lebih bagus tenggorokan kan. saja. Kalau minum terus kan kembung juga. Jadi ada yang lucu itu betul itu saya rasa ingat itu waktu dari jauh lah air udah bikin DP air kan setelah buka wih dan sudah buka begitu saya ambil bagian bersabuk hama masih tak begini masih tak segel bagian langsung saya buang dan kenapa buang sedang belum tak buka sama buka setengah mati aduh. Nah itu yang waktu macam peristiwa yang paling itu yang berkesan itu waktu itu saya teman ada satu dari komunitas BCC yang sudah tugas di anggota polisi di Kintom Pak Rizal itu kan dia anggota polisi dulu anggota BCC di sini. Iya. Sekarang so pindah tugas ke sana. Jadi waktu saya kena tikus beliau tangani langsung. Oh, dia ada di situ. Ada di situ pas. Jadi dia kasih masuk di grup pas sudah dibully juga saya. Ternyata pas kejadian ada teman lama yang ada di situ. Iya, di mana ini Om Bajo ini? Mana panggil mana Om Bajo lewat ini. Teman-teman begitu lewat karena tikus. Bataria saya langsung kenapa saya tarik begini bisa tertarik bataria. Aduh sini karena tikus. Hampir mau nangis di situ. Tapi alhamdulillah. Jadi teman Pak polisi itu ya? Iya. Kemudian sempat foto-foto juga. Iya, ada foto saya bilang, jangan masuk di grup. Dibully saya. Ternyata memang nusa bulian, saya lihat bedroom bully saya di grup. Jadi ini apa harapannya Bapak ini
ke depan di bidang sepeda ini, khususnya di daerahnya orang di Banggai Laut? Ya, iya. Apa mau bikin event atau bagaimana? Atau mungkin ada ke depan car free day atau apa bagaimana? Sebenarnya memang seperti itu. Sebenarnya bukan cuma harapan saya pribadi, tapi harapan teman-teman komunitas ini sebenarnya. Seperti kita contoh macam di kabupaten tetangga, Kabupaten Lukan, Pak Bupatinya hobi sepeda terus baik. Kemudian di Morowali yang orang ikut event lalu tapi tidak jadi laksanakan gara-gara COVID. Bupatinya suami istri itu mereka punya sepeda wah juga, sepeda gunung. Morowali juga ya? 39. Pak Bupati di sana juga ya hobi juga sepeda ya. Jadi kemudian kepala dinasnya bersepeda. Jadi mereka kalau hari Jumat itu mereka bersepeda. Seandainya dilaksanakan seperti di sini, pasti maksudnya kita masyarakat sepeda. Karena sepeda itu sebenarnya transportasi yang bebas polusi. Kemudian menyehatkan badan kita, membuat kita happy kan. Hemat juga hemat semua, iya. Hemat bahan bakar. Kemudian membuat jantung kita sehat. Iya, yang paling penting kan kesehatan. Iya, karena itu memacu jantung. Tuh. Jadi harapan saya sebenarnya itu kalau bisa kita dengan pemerintah ini bisa menyediakan seperti event untuk event macam hari-hari besar ke depan lah tahu salah event untuk lomba, tapi seperti fun saja, begitu ya, ada door prize seperti itu kan, supaya orang lihat sepeda ini bagus, sekaligus promo pada saat. Terus ini terakhir ini Kakanda, ini kan baru awal tahun juga ini, apa resolusi di 2022 ini, sesuatu yang ingin dicapai yang belum terlaksana, apa misalnya mau ikut event ke depan insya Allah atau bagaimana, adakah sesuatu yang ditargetkan di tahun ini? Ya sebenarnya kalau macam target sebenarnya tolong tiada, karena tolong bukan atlet kan, tapi waktu ikut event walaupun apa? Yang pertama orang di Kabupaten Banggai sini orang sudah tulis ada sertifikat atlet. Oh begitu ya. Waktu orang ikut pekan olahraga provinsi di Parigi itu, tingkat provinsi orang atlet itu waktu itu. Jadi Lawang juga? Iya atlet. Ada sertifikat. Ada sertifikat itu. Waktu di Palu Namoni dia tidak ya? Tidak. Itu bukan event itu cuma fun saja. Fun ya. Kan festival dalam saja. Festival itu ya. Festival. Tapi waktu pekan olahraga provinsi itu sebenarnya kita sudah jadi atlet. Nah, tapi kalau mengingat rompi umur memang sudah bisa. Jadi dalam kepengurusan isi macam saya pribadi itu kan dalam sub pembinaan atlet, pembinaan fisik atlet, ya itu. Jadi sebenarnya harapan kita sebenarnya kalau anggaran dari KONI ada supaya ada atlet sepeda di Banggai sini. Itulah. Yang dari umur belia bisa kita membina. Umur saya tadi itu orang punya target di situ. Banggai Laut ini bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Bayangkan saja daerah lain sudah ada pembinaan dalam sepeda, sudah ada seleksi atlet untuk ikut kejuaraan pekan olahraga provinsi di Kabupaten Banggai sebelah tahun 2022 ini. Jadi ini Propop sebentar ini di Luk sebentar ini. Di Luk lagi? Iya, di Luk eventnya. Sedangkan kita Kabupaten Banggai ini belum ada seleksi siapa atlet yang akan ikut untuk kejuaraan itu. Cabang sepeda. Cabang sepeda ini di bawah naungan KONI ke depan insya Allah bisa sudah itu lebih meningkat lagi supaya bisa mengirimkan. Supaya bisa ada dari cabang sepeda ini bisa atlet, ada kemarin kan yang ikut festival Palu Nomoni itu ada yang junior, yang anak-anak bukan ada? Oh itu Wawan. Iya itu, tapi maksudnya belum ada pembinaan macam dia mau ikut cabang apa saja biasa macam ya. Kelas BMX, kelas cross country, kelas enduro. Nah itu kemudian kelas road bike supaya memang kan. Iya. Karena ikut ini supaya semua dibina. Iya. Supaya dia fokus di situ. Macam dia berani di enduro, kita kasih sepeda enduro supaya dia latihan. Datang turun gunung. Oke, itulah tadi. Terima kasih banyak
Kakanda. Sama-sama. So hadir di sini bagi-bagi sharing-sharing tentang pengalaman kemarin ikut di Tour de Bangga ya di Luwu. Iya. Mudah-mudahan ke depan ada juga event-event kayak seperti itu yang bisa dibikin di daerahnya Toran. Amin. Oke, makasih banyak Kakanda. Sip. Ya, itulah tadi ya Bengawi Show malam ini bersama Kakanda Yanto Estunggeng. Terima kasih banyak ini hadir ini. Mungkin ke depan bisa main-main ke sini lagi kalau ada waktu nanti kita bincang-bincang lagi kapan-kapan. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.